Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darti. Saya dari PG PAUD Universitas IPET Semarang. Kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar riset program PG PAUD Universitas IPET Semarang. Proposal skripsi program studi PG PAUD Universitas IPET Semarang. Kali ini saya ambil judul meningkatkan kreativitas anak melalui metode bermain plastisin pada kelompok bermain Tunas Harapan, Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan adalah lembar pengesahan yang terdapat nama dan tanda tangan penguji serta nama peneliti setelah laporan skripsi disetujui. Yang kedua, lembar surat pernyataan. Surat pernyataan adalah lembar yang menyatakan kesungguhan peneliti dalam menyusun hasil karya penelitian. Yang ketiga, peruntukan. Lembar peruntukan biasanya ditujukan untuk keluarga tercinta yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi. Yang keempat, abstrak. Lembar ini adalah tujuannya menyampaikan tentang tujuan dari penelitian. Yang kelima, prakata. Prakata adalah lembar yang berisi tentang ucapan syukur dan ucapan terima kasih atas tersusunnya laporan skripsi. Yang keenam, daftar isi. Daftar isi adalah lembar yang isinya tentang kerangka penyusunan laporan skripsi. Yang kedua adalah bab 1, pendahuluan. Pendahuluan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang adalah titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Di sini, pendidikan anak usia dini sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Yang kedua adalah permasalahan. Permasalahan adalah titik utama dalam suatu penelitian. Di sini, melihat dari pantauan pembelajaran yang dilaksanakan di PAUD Kelompok Bermain Tunas Harapan Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, anak-anak masih kurang stimulus untuk meningkatkan kreativitasnya. Anak-anak di kelompok bermain Tunas Harapan Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas akan dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan plastisin. Dalam hal pembelajaran, kami sangat terkendala dengan kurangnya fasilitas yaitu plastisin. Selain lokasi lembaga yang cukup jauh dari perkotaan, juga tidak semua toko menyediakan plastisin. Yang ketiga adalah tujuan penelitian.
Tujuan penelitian sendiri adalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi demi suatu kegiatan. Tujuan di sini dalam laporan saya adalah kreativitas sangat penting dikembangkan sejak usia dini karena kreativitas sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Apabila kreativitas anak tidak dikembangkan sejak dini, maka kemampuan kecerdasan dan kelancaran dalam berpikir anak tidak berkembang karena untuk menciptakan suatu produk dan bakat kreativitas yang tinggi diperlukan kecerdasan yang cukup tinggi pula. Manfaat. Manfaat sendiri adalah mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi untuk tujuan mengabdi pada masyarakat dan untuk pengalaman diri sendiri. Manfaat dalam laporan saya yang diambil saya adalah 1. Meningkatkan kemampuan motorik halus. Yang kedua, memberi efek menenangkan kepada anak. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas serta imajinasi anak. Bab 2. Kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ada 2 kerangka, yaitu kerangka teoritas dan kerangka berpikir. Kerangka teoritas memiliki 3 aspek. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, pengertian prestasi. Pengertian belajar sendiri adalah merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan. Yang ketiga, pengertian prestasi. Prestasi adalah kemampuan anak atau kemampuan siswa dalam pembelajaran. Bab ketiga. Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari 1. Pendekatan dan jenis penelitian. 2. Waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yang diambil. 4. Keabsahan data. 5. Teknik analisis data. Dan yang keenam, hasil penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian dalam metodologi penelitian, yakni pada saat penelitian, pembelajaran apa yang bisa diambil. Dalam judul yang saya ambil ini, saya mengambil tema alat komunikasi dan tema tanah airku. Yang kedua adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat, yakni kapan dilaksanakannya penelitian tersebut. Ada berapa minggu atau ada berapa bulan diambil waktunya. Untuk tempatnya, tempat ada di mana kita melakukan penelitian. Dalam penelitian kali ini saya ambil tempat di kelompok bermain Tunas Harapan Karangsalam. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri adalah indikator yang digunakan dalam bermain plastisin. Sebagai contoh, meningkatkan peran aktif anak dalam mengenal warna dan bentuk. Yang keempat, keabsahan data. Dalam penelitian, keabsahan data sangatlah penting, yakni tentang dari mana sumber yang diperoleh dalam penelitian. Yang kelima, teknik analisis data.
Apakah teknik analisis data itu? Teknik analisis data adalah bagaimana rencana pelaksanaan dan tindakan penelitian antara siklus 1 dan siklus 2, bagaimana tentang penelitiannya, tentang perencanaannya, tentang tindakan, pengamatan, dan juga refleksinya. Yang keenam, hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian adalah dalam kegiatan yang diambil, pengamatan dan pengumpulan data. Peneliti menggunakan beberapa metode. Metode apa saja yang bisa diambil? Seperti contoh yaitu survei, observasi, dan dokumentasi. Bab yang terakhir adalah penutup. Bab penutup ada dua, yaitu yang pertama simpulan dan yang kedua saran. Simpulan sendiri adalah paparan tentang hasil penelitian dan data yang diambil dari metode bermain plastisin pada kelompok bermain Tunas Harapan, Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Yang kedua, saran. Saran adalah himbauan dari peneliti tentang kendala atau masalah-masalah yang diambil pada saat melaksanakan penelitian di tempat yang diteliti. Di sini saya ambil di kelompok bermain Tunas Harapan. Semangat belajar, untuk raih cita-cita. Salam sukses selalu dari Universitas IFET Semarang. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari saya tentang proposal penyusunan skripsi mata kuliah Seminar Riset PG PAUD Universitas IFET Semarang. Semangat belajar, meraih cita-cita. Salam sukses selalu dari Universitas IFET Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.